Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat jauh lebih besar daripada yang terlihat. Di antaranya yang tidak terlihat itu apa? Nikmat iman, nikmat hidayah, iman dan hidayah, kesehatan, waktu, keamanan, itu nikmat-nikmat yang tidak terlihat. Itu jauh lebih besar daripada nikmat yang terlihat. Dan kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa kalian menghitungnya. Tetapi nikmat yang banyak itu, baik yang nampak atau yang tidak terlihat, itu kita jarang mensyukurinya. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa lam yu'til iman illa liman yuhibbu. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda demikian. Allah memberikan dunia kepada siapapun, baik orang yang dicintainya maupun yang dibencinya. Tetapi Allah hanya memberikan iman atau hidayah khusus kepada yang dicintainya saja. Jadi dengan kita dapat iman, kita punya hidayah, mau ibadah, menunaikan kewajiban, kemudian lain-lain sebagainya, itu adalah pilihan atau karena dipilih oleh Allah SWT di antara sekian banyak manusia-manusia hamba-hamba Allah yang lain. Ini patut dan wajib selalu kita syukuri. Allah sekali lagi memberikan dunia kepada siapapun, baik yang dicintai atau yang dibenci. Tetapi iman dan hidayah itu spesialis, privilege, kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada hanya yang dicintainya saja. Maka kita bersyukur bahwa kita dipilih, kita bersyukur bahwa kita diinginkan oleh Allah SWT dengan tanda diberikannya iman serta hidayah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ibadah diantaranya. Dan salah satu nikmat terbesar itu adalah dapat terus senantiasa dalam situasi thalabul ilmi, dalam situasi mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridah, mencari ilmu itu kewajiban. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau ilmu yang lain itu dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing, tetapi ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban, faridah, fardu, yang tidak boleh disepelekan, ya. Karena menyepelekannya adalah sebuah dosa. Menyepelekannya adalah sebuah dosa. Dan melaksanakannya adalah sebuah ibadah yang besar. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis sahih. Barang siapa yang menyempatkan diri talabul ilmi, menyusahkan diri mentalabul ilmi, maka nanti Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Mudah-mudahan dengan bersusah payahnya kita di tempat ini talabul ilmi, mudah-mudahan kita semua istiqomah. Allah dengan begitu menjadikan itu sebagai wasilah dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari kita, yakni di hadis yang ke, kalau hadisnya ini sudah banyak yang 1307. Sekarang 1308, sudah sangat banyak sekali. Jadi sudah
Baik sekali lah ya. Masih berbicara tentang hal-hal yang gaib yang diberitakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, tentang malaikat, tentang lain-lain sebagainya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raaitu lailata usriya bi Musa rajulan adama. Aku diperlihatkan atau aku melihat saat Isra Mi'raj Musa alaihissalam. Aku bertemu Nabi Musa alaihissalam berkulit sawo matang. Nah, jika orang-orang gila berkulit sawo matang. Tuwalan ja'dan, tinggi dan berambut keriting. Jadi Nabi Musa itu berambut keriting, ja'dan. Ka'annahu min rijali syanu'ah. Penampilannya seperti seseorang dari kabilah Syanu'ah, itu kabilah di masa Nabi SAW. Karena mungkin secara apa istilahnya itu, secara demografi mungkin ya, Nabi Musa itu kan lahir di sekitar Mesir ya, Mesir ke arah Biladun Nubah. Kalau sekarang tuh mungkin perbatasan antara Mesir Sudan. Itu tempat kelahirannya Nabi Musa alaihissalam. Wa ra'aitu Isa, dan aku bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Rajulan marbu'an, yang perawakannya itu marbu'an, sedang. Jadi sedang itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Marbu' al-khalqi ilal hamratil bayad, dan wajah Nabi Isa itu adalah merah keputih-putihan atau putih kemerahan. Jadi bule bahasa orang Malah artinya. Sabita ra'si, berambut lurus. Nabi Isa itu rambutnya lurus dan panjang. Kalau Nabi Musa keriting, agak ikal ya, dan kulit sawo matang. Kalau Nabi Isa itu bule dan berambut lurus. Wa ra'aitu malikan khazinan nar, aku melihat malaikat Malik, sang penjaga neraka. Tentu malaikat Malik itu bengis dan kejam. Di wajahnya tidak ada gurat-gurat belas kasih. Di wajahnya tidak ada aura belas kasih. Jangan nyebut aura kasih, nanti bermasalah. Tidak ada gurat aura belas kasih. Memang diciptakan Malik itu untuk, bahkan melihatnya pun sebuah azab. Melihat Malik saja itu sebuah azab itu. Wajahnya serem, bengis, dan tidak ada belas kasih. Berbeda dengan malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kebalikannya ya. Dan aku pun melihat Dajjal. Dajjal itu sudah ada, Pak. Dajjal itu sudah ada. Tinggal turun saja atau tinggal muncul saja dengan kuasa Allah Ta'ala. Dajjal turun sebagai ujian buat umat manusia. Dan tidak akan ada orang yang bisa lari dari kejaran Dajjal. Dia, siapapun yang lari ke gunung, dia kejar ke gunung. Siapapun yang lari ke laut, dia kejar ke laut. Saking hebatnya Dajjal ini, dia bisa menurunkan hujan, bisa matikan manusia, dan lautan itu hanya semata kakinya saja. Lalu dia menyuruh manusia untuk menyembahnya. Orang kalau yang imannya cetek itu langsung menganggap Dajjal itu Tuhan, karena segala apapun bisa. Raksasa. Tetapi bisa jadi kadang berbentuk sebagai manusia biasa. Yang ciri-cirinya di dalam hadis sebutkan bermata satu, di dalam keningnya ada tulisan kafir. Di dalam kening, di atas keningnya itu ada tulisan kafir, dan dia bermata satu.
Setiap manusia akan didatangi dan mengatakan bahwa aku ini Tuhanmu. Aku tidak percaya. Oke, baik, kalau gitu aku buktikan aku Tuhan. Akhirnya dimatikan, dihidupkan lagi. Ada yang hidup, dimatikan, dihidupkan lagi. Dia turunkan hujan. Dia tampakkan surga, dia tampakkan neraka. Banyak sekali manusia yang terpedaya oleh tipuannya dan menjadi pengikut Dajjal. Tetapi orang yang imannya kuat itu terjaga. Di antara amalan yang dapat menjaga kita dari fitnah Dajjal adalah membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Itu amalan yang dianjurkan oleh Rasul untuk kita baca agar kita terhindar dari tipu dayanya Dajjal. Baca surat Al-Kahfi 1 sampai 10 tiap hari. Itu akan dijaga dari Dajjal. Kalau tidak begitu, bisa juga kita migrasi, yaitu berlindung di kota Mekah dan Madinah. Karena setiap kali Dajjal ingin memasuki kota suci tersebut, itu malaikat penjaga kota Mekah dan Madinah mengusirnya. Dan Dajjal akhirnya urung untuk masuk ke Mekah dan Madinah. Itu Dajjal tidak sanggup menembus penjagaan malaikat. Jadi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu melihat Nabi Musa yang sawo matang dan berambut keriting. Beliau melihat Nabi Isa yang putih kemerahan serta berambut lurus. Beliau melihat malaikat Malik yang seram dan bengis, kejam, tiada belas kasih. Beliau melihat Dajjal yang membawa fitnah. Fi ayatin arahunnallahu iyyahu. Semata-mata itu semua karena Allah mengizinkanku dapat melihatnya. Jadi Rasulullah dapat melihat semua itu semata-mata karena izin Allah. Tetapi diri dengan sendirinya beliau tidak mampu atau tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui yang gaib. Ini kaidah. Siapapun manusia tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah beritahu. Illa liman irtada min rasulin, kecuali yang Allah kasih tahu dengan izinnya para rasul dan para nabi juga yang lainnya. Adapun yang tidak diberikan oleh Allah kemampuan itu maka tidak bisa. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan lau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khairi wa ma massani yasu. Kata Rasulullah SAW, ini ayat sebenarnya, tetapi itu ungkapan Nabi yang diabadikan oleh ayat gitu. Bahwasanya andaikan aku tahu yang gaib, maka aku tidak akan tertimpa musibah. Al-A'raf ayat 180-an. Jika aku tahu yang gaib, aku tidak akan tertimpa musibah. Tetapi faktanya beliau kena musibah juga. Di Taif dibaledogan, kakinya berdarah-darah. Di Uhud patah giginya, keningnya juga berdarah. Kemudian juga terluka dan lain sebagainya. Di Madinah hampir diracun. Lalu kali yang lain beliau akan ditimpakan batu dari atas bukit oleh orang-orang Yahudi. Itu semua kalau Jibril tidak ngasih tahu yang gaib-gaib seperti itu, berita itu, Rasul tidak tahu. Maka pengetahuan Rasul tentang perkara gaib semata-mata adalah pemberitahuan dari Allah Ta'ala langsung ataupun dari perantara malaikat Jibril alaihi salam. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, bahwa para nabi dan rasul itu adalah mata rantai yang saling berkaitan. Dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu satu mata rantai yang saling terikat. Tidak ada pemutus. Ya. Dan risalah para nabi dan para rasul dari Adam sampai Muhammad itu satu, ani'budullah, untuk mentauhidkan Allah dengan ibadah kepadanya. Wajtanibu taghut, dan menjauhi yang namanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu misi dan risalah utama yang menjadi inti dan pokok dakwah para nabi dan para rasul. Itu sama, semuanya tauhid. Dengan syariat yang berbeda-beda. Jenis syariatnya berbeda-beda.
Ada yang puasanya 3 hari per bulan, ada yang 30 hari langsung sebulan. Ada yang buka puasanya hanya dari maghrib sampai isya, malamnya tetap puasa sampai siang. Ada yang sholatnya hanya sujud saja, hanya ruku saja. Itu syariatnya beda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Tetapi inti dari agamanya sama, yaitu tauhid dan juga tidak syirik. Ani'budullaha wajtanibu taghut. Ini supaya menjadi pengetahuan buat kita semua, agar kita semakin yakin bahwa agama kita dengan agama leluhur kita para nabi-nabi yang lain adalah sama. Melenceng dari garis ini berarti telah melenceng dari agama titipan Allah kepada Ibrahim. Wa ausa biha Ibrahim. Allah telah mewasiatkan kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada seterusnya sampai Muhammad SAW, yaitu tentang tauhid. Itu kalau ruku dan sujud sama. Syariatnya berbeda-beda jenis dan bentuknya. Itu perlu kajian khusus bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah umat-umat terdahulu. Tetapi tauhid misi utamanya adalah sama. Apalagi masalah pertaubatan, Pak. Enak sekali umat kita, Pak. Taubat itu cukup istighfar dan menyesal. Di zaman Bani Israel, taubat itu harus membunuh dirinya. Coba lihat surat Al-Baqarah, aniqtulu anfusakum. Baru fataba alaikum. Allah baru menerima taubat Bani Israel kalau mereka sudah aniqtulu anfusakum, membunuh diri mereka sendiri. Jadi tata caranya begini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu, orang-orang yang dulu tersesat menyembah anak sapi, anak lembu ya, yang ajakan Samiri itu berbaris. Jumlah pengikut Nabi Musa yang tersesat itu 80 orang kurang lebih. Berbaris 22, 40 begitu ya, 22. Itu saling menusuk dengan pedang. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Dalam riwayat lain tata caranya itu adalah dengan melemparkan diri ke jurang. Dalam riwayat lain dengan cara lain. Itu para mufasir menjelaskan. Dulu taubat Bani Israel begitu berat. Harus dengan cara membinasakan dirinya. Dan itu diabadikan di Quran. Orang-orang Bani Israel taubatnya begitu susah. Kalaupun mau taubat juga harus menghilangkan dirinya. Nah, umat Islam Masya Allah taubatnya cukup ringan. Cukup dengan istighfar saja. Gampang ya. Sangat gampang. Walaupun cukup gampang taubatnya. Istighfar saja. Astagfirullah, atau Rabbighfirli. Gak dihisab dulu. Ya nanti ada hisabnya. Tetapi pahala dan kebaikan taubat itu bisa jadi menutup seluruh dosa yang dia lakukan. Karena Allah dengan kemurahan dan kebaikannya, kelembutannya itu mengampuni dosa apapun. Bahkan dalam hadis yang sering kita ulang-ulang, wahai anak Adam, yabna Adam, andaikan dosamu setinggi langit, ananas sama, atau dosamu seberat bumi, biqurabil ardi khotoya atau khoti'ah dalam riwayat lain, la tusyrik bi syai'a, dengan syarat tidak musyrik, dengan syarat tidak melakukan kemusyrikan. Ghafartu laka wala ubali, aku pasti akan ampuni dan aku tidak peduli. Aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Artinya bagi Allah tidak ada dosa segede langit, tidak ada dosa segede bumi. Mudah saja Allah ampuni. Ku ampuni dan aku tidak peduli. Tidak ada yang dirugikan dari Allah. Itu maksudnya. Asalkan syaratnya la tusyrik bi syai'an, tidak melakukan kemusyrikan. Pantesan aja di kita ini banyak yang nenah-nenah korupsi udah tuh astagfirullahaladzim. Ya itu taubatnya begitu. Nenahnya jadi aja. Kan pernah kita bahas dalam Minhajul Abidin itu kan. Kalau orangnya sudah taubat dan bisa mengembalikan hak manusia, kembalikan semua. Kalau tidak bisa karena nggak ada lagi, ya gimana? Ya banyakin kebaikan, banyakin kesolehan supaya itu menutup. Itu kata Imam Ghazali cara menutup dosa yang berhubungan dengan hak manusia yang sudah tidak mungkin atau mustahil dibalikin lagi.
Cara berikutnya adalah apa yang masih tersisa sedekahkan untuk menambah dulu, mungkin ada hak yang diambil. Kalau nggak bisa juga, mentok semua nggak bisa, ya udah taubat saja cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kita bahas dalam kitab Tazkiyatun Nafs Imam Ghazali ya. Karena mau gimana lagi? Nggak ada semua, sudah nggak mungkin, udah mustahil dibalikin. Mau sedekah atas nama mereka juga nggak mungkin karena nggak ada yang sedekahkan. Mau gimana lagi? Dan Allah melarang kita putus asa. Maka bertaubatlah kepada Allah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun situasinya. Paling enak umat Muhammad SAW ini, taubatnya gampang. Barang siapa yang membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih setiap ba'da salat, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosa berat, yaitu kabur dari medan jihad. Ghafarallahu wa in farra meskipun dia kabur dari yaumuz zahab, dari medan perang gitu. Medan perang itu kan, kabur itu kan, desertir dalam jihad itu kan dosa besar. Tapi dengan istighfar astagfirullahaladzim, Allah ampuni. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Dalam hadis lain juga itu menggembirakan. Ada orang berdosa sampai 3 kali, ya Allah aku berdosa, aku taubat kepadamu, aku tidak akan mengulangi. Ya udah aku ampuni. Ternyata besok hari dosa lagi sama yang sama kayak gitu. Ya Allah saya janji banget ini nggak akan ngulangi. Nah, ngulangi lagi, kata Allah, ya udah aku ampuni kamu. Sampai ketiga kali minta ampun lagi, dan Allah mengatakan semua maneh lah. Nu penting mah kamu mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dosa kecil, kalau itu lupa saja. Semua dosa, tetapi ada dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Nah, dosa yang berkaitan dengan hak manusia itu tunaikan dulu kewajibannya. Kalau dengan Allah itu mudah, dengan manusia itu balikin dulu haknya. Kumaha ngabalikeun, jual semua yang ada, balikin ke orang-orang. Sedekahkan atas nama mereka. Kalau sudah tidak mungkin lagi dicari mereka, baru diampuni dosanya. Baru diampuni dosanya. Kalau itu juga tidak mungkin, kalau itu juga sulit, maka banyakin saja ibadah kebaikan. Mudah-mudahan itu menutup. Kalau tidak mungkin juga karena nggak ada kesempatannya, cukup bertobat seperti biasa saja. Karena hakikatnya Allah menerima semua taubat, kecuali dosa kemusyrikan. Itu kaidah besarnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa, besar atau kecil, selama tidak ada kemusyrikan. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa kemusyrikan. Jadi itu tahapan-tahapannya. Jika ada memang masih ada hak orang lain, tunaikan. Jika memang ada yang bisa kita kembalikan. Jika memang ada yang bisa kita jual. Jika memang tidak ada yang bisa disedekahkan, maka perbanyak kebaikan. Doakan orang-orang mereka yang kita zolimi sebelumnya. Kalau tidak bisa juga karena nggak ada kesempatan dan nggak ada modalnya, ya sudah, taubat sebaik-baiknya kepada Allah. Jangan lagi mengulang kezoliman kepada sesama makhluk Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada jalan yang namanya putus asa dari ampunan Allah, apapun situasi dan kondisinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat di sini artinya ampunan dan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Itu ayat itu sebelumnya perintah kepada Rasulullah untuk memberi kabar gembira orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Wa qul li ibadiyalladzina asrafu. Hai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Itu asbabun nuzulnya. Datang para pemuka Arab. Para pemuka Arab itu pelaku kemusyrikan, pelaku pembunuhan, pelaku kezoliman, pelaku dosa-dosa besar, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, hal min taubah. Wahai Muhammad, apakah ada masih jalan pengampunan? Kalau ada, saya mau masuk Islam. Kata Rasulullah SAW,
Beliau membaca sebuah ayat bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Rasul membaca sebuah ayat bahwa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Maka mereka pun semua masuk Islam. Karena di Islam ada ada jaminan dosa-dosa itu diampuni. Ya, pelaku dosa besar tadi, kemusyrikan, kezaliman, kemudian kriminal-kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu, terutama pemuka-pemukanya, itu ketika datang kepada Rasulullah, Rasul membaca ayat ini. Allah mengampuni semua dosa. Ya? Semua. Kalau sudah berdosa bertaubat, ditaubati oleh Allah SWT. Apapun dosanya. Habis zina, astagfirullahaladzim. Ya harus taubatan nasuha. Taubat itu kan harus nasuha ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah, taubat yang nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena ada orang bertaubat, taubatnya taubat main-main. Taubat main-main tidak Allah terima. Tapi taubat yang serius itu yang Allah terima. Jangan main-main dengan taubat, karena nanti bahkan tidak diampuni oleh Allah SWT atau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalimat istighfar yang paling paten, yaitu astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lalu kita membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kata Rasulullah SAW, yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari itu, dalam 100 kali, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Habis sholat 33. Itu takbir, tahmid dan tasbih. Ini ada tambahannya, subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali. Gufira, dimaafkan dosa-dosanya, wa in kana mislu zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di samudra. Ada yang bisa ngitung buih di lautan, Pak? Mual ayanu bisa. Ulah menghitung buih di lautan. Kita ke Pangandaran, ambil busa laut gitu kan tah. Hitung, Pak, hitung seberapa. Berapa juta buih yang kita ambil dari segenggam air laut itu. Banyak sekali. Tapi kan hilang. Nah, itulah taubat dan istighfar fungsinya itu. Dihilangkan dosanya walaupun sebanyak buih di samudra. Buih di samudra itu gambaran saking banyaknya. Bahkan dalam sebuah syair, andai pun dosa kita itu sebanyak butir pasir di gurun. Pasir itu kan butirnya jangankan di gurun, di laut aja nggak kehitung itu. Dan gak ada orang yang dosanya sebanyak butir pasir di gurun, gak ada. Tetapi andaikan ada, yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah ampuni semuanya. Asalkan mau istighfar. Sebagai penguat, ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengkisahkan bahwa iblis itu pernah bersumpah. Iblis pernah bersumpah. Dan sumpahnya iblis itu dengan nama Allah juga. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Karena iblis itu mantan orang soleh, Pak. Iblis itu mantan orang soleh. 80.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Orang soleh, orang alim, bertakwa awalnya. Tapi karena iri datangnya ada makhluk baru, tergeser itu posisinya. Atau merasa terancam kedudukannya dengan adanya Adam. Dia menjahati Adam. Akhirnya dia dapat hukuman. Jadi kalau soleh-solehan, buah-buah solehan iblis baheula namanya kurang. 80.000 tahun sembahyang salatnya itu kepada Allah. Orang macan 80.000 tahun, 1000 tahun ge acan. 100 tahun ge jarang yang sampai. Ini iblis ini 80.000 tahun beribadah kepada Allah. Bertakwa dan beriman, tetapi karena iri dengki dan hasudnya kepada Adam, Allah hukum iblis dan laknat dia sampai hari kiamat, serta disimpan di neraka jahanam, disiksa sampai abadi tiada akhirnya. Kembali ke tema kita bahwasanya iblis bersumpah dengan nama Allah. Ya Rabbi,
Wa izzatika wa jalalika, ya Rabbi, Tuhanku, aku bersumpah dengan keagunganmu dan keperkasaanmu. Aku akan sesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Kuseret mereka semua ke dalam jahanam. Yang mau bikin kopi dipersilahkan. Itu kopinya sudah ada di sana. Supaya tertunduh. Da inti ngaji mah paham. Al ilmu al fahmu, ngaji itu intinya paham, bukan hadir. Kalau nggak paham ya nggak ilmu. Jadi balik-balik ngan saukur menang naon teh kabarokahan yang pahala hungkul, tapi ilmu tidak dapat. Alangkah baiknya kalau pulang itu dapat berkah, dapat ilmu juga. Al ilmu huwal ilmu adalah paham. Jadi harus paham. Syarat harus paham ya ulah tibra. Syarat paham itu ulah tibra, jangan tibra. Kalau tibra pasti nggak paham. Kalau cuma lenggutan hiji dua itu masih masuk lah gitu ya. Apalagi karakter orang akhir zaman itu barho alias bubar poho, hese ngarti gancang poho tak zaman ayeuna. Zaman sekarang itu cirinya itu hese paham, lila ngartina, tapi sekali ngarti pohona tereh. Itu ciri khas umat akhir zaman. Jadi berbeda orang dulu itu masuk pasar tutup telinga, khawatir hafal semua itu yang diobrolkan di pasar itu. Jadi karena begitu maka sekuat tenaga kita lawan kebosanan, mungkin ngantuk juga, mungkin segala macam dengan cara Nabi menyuruh kita kalau ngantuk bangun, berdiri, ngantuk lagi geser tempat duduknya, ngantuk lagi wudu. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad nomor 4 jilidnya, nomor 182 halamannya, ngantuk saat ibadah itu sumbernya dari setan. Harus dilawan maksudnya, harus dilawan. Beda kalau ngantuk saat jihad, itu anugerah dari Allah supaya seger jihadnya. Begitu. Dalam surat Al-Anfal disebutkan idrigosikum nu'asa amanatan. Ngantuk saat jihad itu rezeki. Tapi ngantuk saat ibadah itu adalah syaitan. Nah, iblis mengatakan aku bersumpah ya Allah demi keperkasaan dan keagunganmu aku sesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, lalu Allah membalas. Wa izzati wa jalali. Kata Allah, aku bersumpah dengan keperkasaanku dan keagunganku. Aku akan agfirudz dzunub, aku ampuni semua manusia madama istighfar, selama mau istighfar. Jadi iblis bersumpah akan menyesatkan manusia dan menyeret ke jahanam. Allah bersumpah akan mengampuni manusia selama mau istighfar. Jadi yang penting istighfar. Mau minta maaf, mau minta ampun kepada Allah ba'da sholat terutama atau di setiap waktu, itu lebih dilakukan. Rasul bersabda, tubu ila rabbikum ayuhan nas, tubu ila rabbikum, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Aku saja bertobat kepada Tuhanku, fa ini atubu ila rabbi, aku pun taubat kepada Tuhanku mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari. Rasul nyuruh kita taubat kepada Allah 100 kali sehari. Beliau sendiri 100 kali taubatnya kepada Allah dengan membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim. Ya Allah, ampuni aku dan berikanlah taubat kepadaku karena engkau maha menerima taubat dan maha pengasih kepada hambanya. Nah, akhir dari hadis tadi ya, Rasulullah SAW menceritakan, aku melihat Musa, aku melihat Isa, aku melihat Malik penjaga neraka, aku melihat Dajjal, fitnah buat umat manusia, ujian buat umat manusia. Kemudian beliau membaca ayat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Ta'ala, fala takun fi miryatin min liqa'ih. Janganlah sekali-kali kamu meragukan perjumpaan akhirat. Jadi hadis yang tadi menceritakan tentang Musa, Isa, Dajjal dan Malik tadi, itu pesannya adalah fala taku fi miryatin min liqa'ih. Wahai Muhammad, janganlah kamu menjadi orang yang meragukan. Fala takun fi miryah. Miryah itu ragu.
Janganlah kamu jadi orang yang meragukan min liqa'i, tentang perjumpaan itu, akhirat maksudnya. Orang yang meragukan perjumpaan dengan Allah tidak diterima iman Islamnya. Waman yarju liqa Allah, barang siapa yang meyakini pertemuan dengan Allah, falyamal amalan solihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Itu mengandung arti bahwa amal soleh apapun, iman Islam kayak apapun, kalau dia tidak meyakini perjumpaan akhirat, maka tidak diterima iman Islamnya. Hati-hati. Orang-orang sekarang banyak yang ngomong kayak gini. Lah, akhirat itu cuman imajinasi. Akhirat itu cuman dongengan-dongengan para ustadz di masjid nyingsieunan umatna aja gitu. Padahal akhirat itu rukun iman. Belum ada yang survei. Kalau survei, kamu aja sendiri survei ke sana. Baru kasih tahu kita selaku surveyor kan, kasih tahu kita kalau ada. Ke sana dulu gitu kan. Orang jahiliyah versinya enggak begitu. Dia bawa karung tulang-tulang itu digebroken ke Nabi. Muhammad, tah tulang-tulang leluhur karuhun urang tah. Tah tulang-tulang bangkitkan lagi kalau kamu mengatakan bahwa ada akhirat. Jadi orang Arab mah edan sakalian gitu. Tulang-tulang dikumpulkan, baik itu tulang lama, tulang baru, itu sebagai pembuktian Muhammad tah. Bangkitkan lagi kalau kamu benar bahwa ada akhirat. Ada lagi orang-orang di kalangan kaum Ad, kaum Samud diingatkan akhirat, bilang ke nabinya begini. Hai Yunus, hai Hud, hai Soleh. Kalau memang akhirat ada, harusnya karuhun-karuhun orang Gusta Araya ayeuna aya ka dieu. Abauna wa ajdaduna wa kubaro'ana, orang-orang tua dulu kita, tokoh-tokoh kita, leluhur kita, harusnya datanglah sekali-kali ke sini kalau memang ada akhirat. Dikitukeun Nabi. Ayat itu surat Al-Ahqaf halaman 12, halaman ketiga. Itu dari ayat 17 sampai ayat 21. Itu tergambar dengan jelas. Ada orang-orang yang meragukan akhirat sampai bilang kepada nabi-nabi mereka, jika memang akhirat ada, leluhur kita sudah ngasih tahu. Tapi nggak ada tuh, karuhun orang datang ke orang mere info bener aya alam kubur, tidak. Tah, gara-gara memperhatikan seperti itu, mereka tidak mengimani tentang akhirat. Al-Quran menjelaskan orang yang tidak mengimani akhirat, orang yang meragukan akhirat, meragukan perjumpaan akhirat, maka mereka tidak diterima iman Islamnya. Nauzubillah. Pastikan anak-anak kita, keturunan kita tidak terpapar paham-paham yang meragukan akhirat dan sudah menyebar di kalangan anak muda. Akhirat itu mereka katakan adalah hanya ilusi, akhirat hanya fiksi, menakut-nakuti orang. Itu adalah perkataan-perkataan kufur yang dapat membawa kepada kerontokan dan keguguran iman mereka dari hati mereka. Tidak mengimani akhirat itu fatal dan sama dengan tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menyebar pahamnya sekarang di kalangan orang-orang yang menuhankan akal biasanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, satu hadis saja cukup ya. Yang penting kita dapat menimba hikmahnya, yaitu semakin kembali meyakini perjumpaan dengan akhirat. Dan yang kedua adalah bahwa Rasul SAW bahkan tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah beritahu. Dan yang ketiga adalah bahwa yang namanya pertaubatan selalu Allah buka pintunya sampai napas di kerongkongan atau sampai matahari terbit dari barat. Selama belum terbit dari barat matahari, selama napas belum di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka lebar. Ya, soalnya kalau yang Ya. yang berbuat dosa itu dia kena apes aja. Kalau nggak kena apes mah tuh. Nah, itu biasanya tobat karena apes, ada kayak gitu. Tadinya jaya, tadinya sukses, itu nggak kepikiran tobat tuh. Terus jeger karena mengalami sebuah kebangkrutan atau sebuah musibah atau sebuah apapun, baru dia tobat.
Kebanyakan manusia begitu. Saya dokter. Harus ditegur. Saya tidak berbicara tentang Pak Haji. Harus ditegur dulu sama Allah baru. Terus sadar. Dan itu teguran itu kalau bahasa kalangan sufi itu surat cinta dari Allah. Sayang. Sakit itu surat cinta dari Allah. Bentuk sayang Allah kepada hambanya. Bahkan dalam hadis orang yang meninggal dunia dengan kondisi sakit sebelumnya, maka dia masuk ke akhirat seperti bayi putih bersih tanpa dosa. Itu kan hadis. Itu sudah dibersihkan oleh Allah Ta'ala dengan cara seperti itu. Yang penting la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian sekali-kali putus asa dari ampunan Allah, ya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Itu 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat. Allah senantiasa melapangkan tangan di pagi hari untuk menerima pelaku dosa di malam hari. Dan Allah melapangkan tangannya di sore hari untuk menerima taubat pelaku dosa di siang hari. Siapa yang berlari kepada Allah dengan berjalan, Allah menghampirinya dengan berlari. Siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekatnya kepada dia sehasta. Maka kurang baik apalagi Allah kepada kita. Jangan sia-siakan kebaikan Allah, jangan sia-siakan, jangan sepelekan kemurahan Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.